Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Baik, Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Udah sarapan belum? udah, Bu. Udah, Oke, Bu. sudah sarapan semuanya ya. Oke, sekarang Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Jika namanya ada yang dipanggil, harap bilang hadir, oke? Alin Maulana Putri, Hadir, Ibu. hadir. Afifah Ajmal Maulana, Hadir, Bu. hadir. Oke, hari ini hadir semua ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya robbal amin. Oke, sekarang Ibu akan izin share screen dulu ya anak-anak. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, materi yang kemarin minggu lalu ada yang masih ingat nggak? Masih, Bu. Masih, Bu. Apa? Materi apa Tentang itu? hewan. Apa? Tentang hewan. Tentang hewan. Oke, benar. Materi kemarin itu adalah tentang hewan. Nah, jenis-jenis hewan itu ada karnivora. Karnivora itu pemakan daging dan herbivora itu pemakan tumbuhan dan omnivora itu bisa pemakan daging atau tumbuhan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Oke, sebelum masuk materi, Ibu akan membacakan tata tertib untuk pembelajaran hari ini. Oke, yang pertama, kalian harus nyalakan kamera saat pembelajaran berlangsung. Ayo, dinyalain dulu kameranya semuanya. Baik, Bu. Udah nyala? Udah, Bu. Oke. Yang kedua, kalian tidak boleh menyalahkan mic sendiri kecuali sudah diberi izin oleh ibu. Oke, kalau misalkan ibu belum suruh kalian jawab, jangan on mic ya. Oke, yang ketiga, kalau ingin bertanya, klik tombol tangan atau beri ketik di kolom chat. Nah, yang keempat ini, gunakan HP hanya untuk kegiatan belajar dan tidak boleh main game atau buka aplikasi yang lain. Jadi kalian buka HP itu untuk Zoom, untuk belajar ya. Jangan buka aplikasi game. Tidak boleh ya. Oke, yang kelima, fokus dan serius saat mendengarkan materi dan mengerjakan soal. Nanti setelah Ibu menjelaskan materi ini, ada soal evaluasi dan kalian harus bisa jawabnya. Makanya kalian harus fokus dan serius saat Ibu menjelaskan, oke? Oke, Bu. Siap. Oke, sebelum memasuki materi, sebelum Ibu menjelaskan, kita ini yuk, apa tepuk semangat dulu biar biar kalian biar kalian belajar hari ini semangat. Mau nggak tepuk semangat? Mau, Bu. Oke, liatin ibu dulu ya. Gini, tepuk semangat. Semangat. Bisa nggak? Ibu boleh minta ulang nggak? Ulang, oke.
Tepuk semangat. Ma, semangat. Udah pada bisa? Bisa, Bu. Oke. Ayo kita bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Semangat. Udah pada semangat belum? Udah, Bu. Semangat, Kalau Bu. udah semangat, Ibu akan menjelaskan materinya. Oke, lanjut ya. Ibu akan menjelaskan materinya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mengidentifikasi apakah suatu zat yang di tempat dalam kehidupan sehari-hari merupakan zat padat, cair, dan gas. Peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis benda yang termasuk zat padat, cair, dan gas. Peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi. Terus, melalui penugasan word wall, peserta didik mampu memecahkan masalah perubahan wujud benda. Nanti ada tugas ya dari link. Nanti Ibu akan memberikan di WA group. Oke, berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi tiga. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, Ibu mau tanya nih, benda padat apa aja contohnya ya? Ada apa aja di sekitar kamu, di seliling kamu? Banyak benda padat. Apa aja contohnya? Ada pensil, terus Buku. buku, terus apa lagi? Pulpen, Bu. Iya, pintar. Terus kalau benda cair, Penghapus. iya, penghapus, pintar. Kalau Minyak, benda minyak cair, telon, Bu. apa? Air, apa sih? Minyak telon. Iya, minyak Susu. telon, pintar. Terus Minyak apa telon. lagi? Air, Bu, air. Iya, itu termasuk benda cair. Oke, kalau benda gas, contohnya apa? Yang sering kalian mainin tuh, Gas, help, gas yang LPG, Bu. yang bisa ditiup. Balon, contohnya adalah balon kalau benda gas. Oke, lanjut. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Jadi, benda padat itu contohnya ada batu bata, pensil, buku, dan meja. Itu adalah contoh dari benda padat. Benda padat sering kita lihat di lingkungan sekitar kita. Benda padat mempunyai sifat yang berbeda dengan benda cair dan benda gas. Nah, adapun sifat benda padat adalah yang pertama, benda bentuk benda padat, tetap, dan tidak dipengaruhi wadahnya itu. Jadi, hal ini bisa kita lihat ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Bentuk dan ukuran pensil tidak akan berubah mengikuti tempatnya, yaitu gelas. Misalnya, ah, ini kan ada nih contohnya nih, ada pensil dan gelas. Jadi, kalau misalkan pensil ini dimasukin gelas, bentuknya tidak berubah, akan tetap sama. Nah, itu adalah benda padat, tidak bisa berubah. Kalau misalkan dia ditaruh di mana aja dan diletakkan di mana aja gitu. Yang kedua itu bentuk benda padat dapat diubah misalnya dengan cara dipotong, dipukul, dan lain-lain. Contohnya adalah meja. Kayak kayu dapat dibentuk dengan cara dipukul dan dipotong hingga menjadi meja. Jadi, misalkan meja dipotong gitu ya pakai gergaji. Nah, itu bisa merubah bentuknya asalkan dengan cara dipotong. Kalau misalkan cuma ditaruh doang, itu tidak eh, apa bendanya tetap dan tidak berubah gitu.
Oke, yang kedua ada benda cair. Nah, contohnya ini adalah air, air minum ya. Terus marjan atau sirup. Terus ada madu dan ada minyak. Nah, adapun sifat-sifat benda cair yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan benda cair ke dalam tempat yang berbeda, maka air akan berubah sesuai bentuknya. Jadi misalnya, eh, ada botol gitu ya. Nah, terus kita tuang di gelas. Nah, itu bentuknya akan mengikuti wadahnya gitu. Nah, yang kedua itu memiliki volume tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap. Oke, ada yang ketiga ada benda gas. Contohnya itu tadi balon, gas, sama balon udara. Adapun sifat-sifat benda gas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Contohnya, seorang anak meniup balon dengan bentuk yang berbeda, maka udara yang ditiup akan mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya sesuai bentuknya. Jadi itu contoh dari benda gas yaitu meniup balon gitu ya. Yang kedua, benda gas menekan ke segala arah. Nah, contohnya itu ketika kita meniup balon, pada saat balon ditiup, udara akan memenuhi ruangan pada balon dan menekankan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka akan terus membesar dan meletus karena dinding balon tidak bisa menahan tekanan udara di dalam balon. Terus yang ketiga ini ada benda gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Jadi misalkan contohnya itu udara ya. Kan kalau misalkan niup balon itu kan pakai udara gitu ya. Nah, kalau misalkan udara itu kan nggak bisa digenggam. Nah, tapi dia bisa dirasakan kalau misalkan kalian ngirup gitu, ngirup udara. Nah, itu kan bisa dirasakan kan? Iya, jadi eh, kalau benda gas ini tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Gitu. Selanjutnya, perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud lain. Lanjut. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor atau energi panas yang biasanya terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Oke. Nah, perubahan wujud benda ada 6 jenis, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Oke. Mencair. Mencair atau melebur adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Mencair terjadi akibat benda menyerap atau menerima energi panas atau kalor sehingga benda padat berubah menjadi cair. Contoh dari mencair, ada yang tahu nggak? Dari padat gitu ke cair. Itu contoh-contoh apa contohnya? Hmm, Nggak tahu, Bu. Oke, nggak tahu Ibu akan jelasin ya.
Contohnya itu yang pertama ada es batu yang dipanaskan atau diletakkan di tempat terbuka akan mencair. Jadi kan kalau mm, mencair, mencair itu kan dari padat ke air gitu. Nah, kalau es batu ini dia dari padat terus dipanaskan atau diletakkan gitu yang nggak dingin atau nggak di freezer gitu, nggak diletakkan di freezer itu akan bisa mencair. Nah, itu adalah contoh dari mencair. Contohnya es batu gitu. Yang kedua ada es krim akan meleleh jika dipanaskan. Jadi misalkan kita beli es krim nih, terus misalkan kita nggak makan es krimnya gitu, itu kalau kita diemin akan mencair kan lama-lama. Nah, itu adalah contoh dari mencair adalah es krim. Yang ketiga ada coklat batangan akan meleleh jika dipanaskan. Jadi kan seringlah kalian makan coklat gitu. Makan coklat Silver Queen gitu. Misalkan coklat itu dipanaskan, dia akan meleleh gitu ya. Jadi itu adalah contoh dari mencair. Oke, yang keempat itu ada lilin. Lilin akan meleleh jika terkena panas. Nah, tadinya kan lilin itu kan keras gitu ya. Terus di dikasihin api gitu biar nyala. Jadi misalkan rumah kalian mati lampu, terus eh, dipasang lilin lah biar terang gitu. Kan tadinya dia padat, terus dikasihin api, dia akan kena panas. Api kan panas, jadi dia akan meleleh. Jadi dari padat ke cair gitu ya. Itu adalah contoh dari mencair lilin contohnya. Oke, lanjut. Yang kedua, ada membeku. Nah, membeku ini adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Nah, membeku terjadi akibat benda melepas energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi padat. Contohnya apa sih, Bu? Contohnya itu yang pertama ada agar-agar. Siapa yang ibunya di rumah sering buat agar-agar? Aku. Iya, itu adalah contoh dari membeku ya. Kan bikin agar-agar itu kan dari cair gitu ya. Terus didiemin jadi agar atau memadat gitu. Jadi itu adalah contoh dari membeku, dari mencair ke padat gitu. Contohnya pembuatan agar-agar yang tadinya cair lama-kelamaan akan memadat. Itu adalah contoh dari membeku. Nah, yang kedua itu minyak goreng akan menjadi padat atau menggumpal saat udara dingin. Misalnya, ini kan di rumah kalian pasti ada minyak sayur ya, minyak goreng gitu. Misalkan kalian minyak gorengnya itu dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, itu akan menggumpal. Nah, itu adalah contoh dari membeku, dari cair ke padat gitu. Contohnya bisa minyak goreng. Lanjut. Menguap. Menguap itu adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Nah, menguap terjadi akibat benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi gas. Contohnya apa sih? Yang pertama itu menjemur baju. Baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan mengering. Berarti kan dari basah gitu ya. Dari dari cair gitu, dari cair ke gas gitu. Berarti misalkan ibu kalian nih mencuci baju gitu. Kan dari basah dulu kan.
gimana biar bisa kering bajunya? Nah, kita taruh di tempat panas atau di tempat yang ada udaranya gitu. Jadi, itu adalah contoh dari benda cair ke benda gas. Nah, yang kedua itu ada saat memasak air, air akan mendidih dan jumlah akan berkurang. Jadi misalkan ibu kalian nih lagi memasak air, nah pasti kan ada asap-asap gitu kan yang keluar. Nah, itu adalah contoh dari menguap dari air, dia bisa jadi udara atau gas gitu ya. Itu adalah contoh dari menguap saat memasak air gitu. Yang ketiga itu ada bensin yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis. Nah, kalau bensin ini dia kalau dibuka gitu ya, nggak ditutup gitu. Nah, itu akan lama-lamaan, lama-kelamaan itu akan habis. Karena apa? Nah, karena itu ada udaranya atau ada gasnya. Jadi dia bisa eh, habis gitu. Berarti dari cair ke gas. Itu adalah contoh dari menguap. Bisa juga dengan bensin yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis. Oke, selanjutnya ada mengembun. Mengembun apa sih? Mengembun itu adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Nah, contohnya apa sih, Bu? Mengembun. Mengembun itu contohnya yang pertama ada eh, ini es batu dimasukkan ke dalam gelas. Jadi misalkan ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, bagian luar gelas akan mengeluarkan bintik-bintik air. Nah, kan misalkan apa kalian minum es gitu ya di gelas gelas beling. Nah, dia akan ada bintik-bintik air gitu kan. Nah, itu adalah proses dari mengembun dari gas ke cair gitu ya. Contohnya adalah es batu dimasukkan ke dalam gelas. Nah, yang kedua itu terjadi embun pagi hari. Nah, kalau di rumah kalian sering ada embun atau udah perumahan aja, ada ada ini enggak, ada kayak sawah-sawah di rumah kalian. Nah, biasanya kalau ada sawah tuh biasanya kalau pagi gitu ya, dia eh, ada embunnya gitu kayak air bintik-bintik air. Itu adalah proses dari gas menjadi air. Itu contohnya embun pagi gitu. Yang ketiga itu rumput di lapangan atau daun pepohonan akan menjadi basah pada pagi hari. Nah, yang keempat ini titik air atau embun akan memburamkan kaca mobil saat hujan. Nah, biasanya kalau misalkan kalian naik mobil gitu ya, saat hujan dia kan bisa kayak ada embunnya gitu kan, kayak misalkan dicoret-coret gitu kacanya. Nah, itu adalah proses dari gas menjadi air. Contohnya menggembun. Nah, lanjut. Eh, ada menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Nah, menyublim terjadi akibat benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda padat berubah menjadi gas. Contohnya apa sih menyublim? Menyublim. Nah, contohnya itu kapur barus atau kamper yang disimpan di dalam lemari lama-kelamaan akan habis dan lemari pun menjadi harum. Yang kedua itu ada perubahan dari ice atau es kering yang merupakan karbon dioksida padat jika diletakkan di tempat terbuka akan mengeluarkan asap-asap karbon dioksida terbentuk gas. Jadi kalau menyublim itu dari padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus dan dairy ice. Nah, selanjutnya ada mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud
benda dari benda gas menjadi benda padat. Kristal terjadi akibat benda melepas energi panas atau kalor sehingga benda gas berubah menjadi padat. Contohnya apa sih? Contohnya itu yang pertama ada eh, beru- berubahnya uap menjadi butiran es di dalam freezer. Nah, itu adalah contoh dari benda gas menjadi benda padat. Dari uap menjadi padat gitu. Terus yang kedua itu terbentuknya salju. Nah, itu adalah contoh dari mengkristal. Nah, ini adalah gambar dari mengambun, membeku, mencair, menyublim, mengkristal, menguap, mengembun. Nah, kalau misalkan mencair, Apiko, dari apa ke apa kalau mencair? Kalau mencair dari benda apa ke benda apa? Ini kan ada contohnya tuh, mencair. Ada panahnya. Dari Pada benda padat cair. menjadi Ir. cair. Nah, kalau mau nyublim, alin, dari benda apa ke benda apa? Dari benda padat ke gas, Bu. Oke. Berarti udah pada ngerti semuanya ya. Iya, sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nggak ada. Oke, baik. Nanti Ibu akan memberikan link, link dari Google. Nanti kalian akan mengisi. Nanti Ibu akan memberikan link itu di grup WhatsApp. Kalian eh, harus menjawabnya. Oke, Baik, Ibu. nih. Sebentar ya. Ibu akan nih. Ibu akan memberikan linknya. Nanti kalian jawab. Oke, sekian dari penjelasan Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Hmm, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa ya ngerjain soal evaluasinya. Nanti kalian didampingi oleh orang tua kalian ya menjawabnya. Iya, Bu. Oke. Makasih, Bu.